Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam, saya Muhammad Rifki Pramana, mahasiswa PJJ Informatika S1 Universitas Cyber Asia Jakarta. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester Ganjil ini tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah kriptografi dan steganografi yang diampu oleh Bapak Ambrus Makluk Rudolf Mekeng STM. Dari kriteria soal yang sudah dirilis oleh Pak Ambrus adalah terkait dengan literatur review atau review jurnal ilmiah dari 3 jurnal, dari 3 tema, masing-masing satu jurnal ya saya akan presentasikan, baik dari tema masalah advanced AES ya, encryption standard, lalu fungsi khas dan aplikasi kriptografi dan steganografi. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa jurnalnya. Nanti akan saya lampirkan juga jurnal-jurnal yang sudah saya berikan nanti gitu ya. Ada analisis pengaruh citra terhadap kombinasi kriptografi RSA, kemudian ada implementasi kriptografi dan ada analisis keamanan. Kalau nggak salah saya itu implementasi AES dan ada penerapan algoritma secure hash algorithm nanti. Nah, ini ada 3. Saya lampirkan studi literatur. Nah, saya akan coba buka dulu. Yang pertama adalah algoritma pengaruh citra terhadap kombinasi kriptografi. Nah, ini saya sandingkan dulu aja deh dengan hasil. Nah, yang pertama adalah analisis pengaruh citra terhadap kombinasi kriptografi. Nah, ini jurnal yang diterbitkan oleh jurnal JETIC, Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, dari Kemenristek-Dikti dengan nomor ISN sekian tertera, kemudian volume 9 dan nomor 2 di tahun 2022. Ini baru Februari ini. Gitu. Nah, April. Penulisnya ada Agus Rahmadimido, ada Erik Iman Heru Ujianto dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Direview oleh saya di tanggal 7 Februari 2023. Jadi ini latar belakangnya menceritakan atau membahas tentang pengaruh citra terhadap kombinasi kriptografi dan steganografi LSB. Lalu tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui pengaruh variabel citra terhadap tingkat keamanan pesan. Jadi di sini jelasin tujuannya, yaitu mengetahui pengaruh ya, variabel yang disimpan atau dikirim oleh sebuah pesan dengan tingkat keamanannya seperti apa. Nah, metodenya menggunakan metode kriptografi RSA dengan steganografinya LSB seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Jadi dia adalah flowchart untuk menunjukkan gambaran-gambaran bagaimana proses enkripsi dan deskripsi terjadi. Gitu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya enkripsi embedding maksudnya ya, maupun ekstraksi dan deskripsi menggunakan teknik kriptografi RSA dan steganografi LSB ini memiliki pengaruh variabel citra. Hal ini dibuktikan citra berukuran kecil saja pada format TIFF ya, TIFF gagal saat proses penyisipan, dan selain formatif hanya gagal saat disisipkan pesan rahasia yang panjang. Sedangkan citra berukuran besar dengan semua format berhasil melakukan penyisipan. Pengukuran kualitas citra antara cover image dan stego image tidak memiliki distorsi yang terlibat, gitu ya, seperti yang terlihat dengan mata telanjang.
dengan hasil tingkat kemiripan yang kuat untuk citra berukuran besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai DSNR, MSI, MCC, dan SSIM yang relatif sangat baik dengan perbaikan penyusupan panjang besar. Itu adalah jurnal yang pertama. Yang kedua, kita punya implementasi algoritma Advanced Encryption Standard pada jaringan Internet of Things untuk mendukung smart healthcare. Ini saya coba cari dulu nih. Bukan. Coba yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini jurnal ya. Diterbitkan oleh Jurnal Teknis ITS atau Institut Teknologi Surabaya dengan ISN sekian. Diterbitkan tahun 2022 juga dengan volume 11 dan nomor 3 oleh Alivina Rahmayanti dan Wirawan. Ini mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November ya, Surabaya. Departemen Teknik Elektro. Nah, didasari dengan Internet of Things. Ia merupakan deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang menggunakan sensor. Nah, ini digunakan untuk diimplementasikan ke dalam sebuah sistem smart healthcare. Biasanya untuk kesehatan, teknologi kesehatan. Yang dipadukan dengan teknologi algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Tujuan dituliskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa metode enkripsi dapat diterapkan pada smart healthcare untuk melindungi data pasien. Betul. Nah, ini kalau kita pergi ke rumah sakit ataupun ke puskesmas dan sebagainya yang menghimpun data dalam tanda kutip private-nya, penyakit yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang banyak, riwayat juga yang tidak bisa diketahui oleh orang banyak, ini bisa aman untuk tidak bisa didobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini terbukti di hasil penelitiannya. Ini menunjukkan bahwa metode enkripsi AES dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga metode AES dapat diterapkan pada smart healthcare untuk melindungi data pasien yang dikirimkan mengenai jaringan IoT. Jadi algoritmanya bukan hanya di softwarenya saja, tapi di internetnya juga. Kalau yang saya ketahui bisa menggunakan cyber security prosesnya untuk di jaringan, dan di software itu bisa menggunakan kriptografi ya. Next, jurnal yang terakhir atau yang ketiga, ini penerapan algoritma secure hash. Kita coba buka ini atau SHA. Nah, ini sebenarnya level atasnya dari MD5 nih. Kalau di pemrograman web atau programan berbasis website. Ini di jurnal ini diterbitkan di Media Informasi dan Analisis dan Sistem. Gitu. Kemudian diterbitkan di tahun 2019, volume 4 nomor 1 dengan ISN sekian oleh Hermansyah Sendiri, Kuzi Yustika Manik, dan Tengku Zaidah. Dengan review saya sendiri. Nah, ini latar belakangnya sebetulnya sederhana ya. Jadi menerapkan algoritma SHA, secure hash, dengan Citra. Jadi ini sama dengan jurnal yang pertama Nambi, tapi model algoritma yang berbeda. Kalau pertama adalah Advanced Encryption System, yang kedua ini ada SH. Metode penelitian ini dirancang dengan 4. Yang pertama mengumpulkan teori dan contoh kasus, kemudian merancang program, mengimplementasi, dan pengujian. Nah, ini hasilnya. Ini dapat dilakukan penerapan algoritma SHA-256 yang dapat mengubah file citra yang asli dalam bentuk file yang tidak dikenal, dan citra yang telah dienkripsi tidak dapat diketahui kecuali dibaca menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Kunci yang dipakai untuk mengamankan citra pada saat dienkripsi ini adalah dipakai lagi pada deskripsi dengan sebanyak 45 kali, serta boleh berbentuk angka maupun huruf. Nah, itu dari 3 jurnal. Sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk semua dan dapat kita pelajari untuk ditindaklanjuti untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.